Iya, halo Bu. Ada apa? Gini, laporan keuangan organisasi kita sudah direkap belum ya? Oh, beres kok, aman Bu. Ngomong-ngomong soal anggaran, ada nggak sih lembaga yang meriksa pengelolaan keuangan? Oh, itu mah lembaga eksaminatif, Bu. Hah? Lembaga eksaminatif? Baru dengar? Kan yang gue tahu ada eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Eksaminatif apaan? Coba deh, kamu cari penjelasannya di YouTube tentang lembaga eksaminatif. Oh, yaudah deh, gue cari YouTube dulu. Makasih Bu. Apa itu lembaga eksaminatif? Apa ya? Oh, jadi eksaminatif itu merupakan kuasa yang punya hubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab atas lembaga eksaminatif ya? Menurut pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK diatur sebagai lembaga yang menjalankan tanggung jawab lembaga eksaminatif yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Oh, aku pengen cari tahu deh tentang BPK. Video penjelasan Badan Pemeriksa Keuangan. Lah, ini kan enak banget. Keren juga bisa bahas ini. Coba aku tonton. Inilah bagaimana kita mengenal BPK RI. Kamu pasti pernah berpikir, siapa sih yang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara? Ya, BPK RI jawabannya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang mengurus pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK sendiri termasuk ke dalam kategori lembaga negara yang sifatnya mandiri dan juga bebas dalam menjalankan tugasnya. Tetapi, sebelum mereka menjabat sebagai BPK, mereka juga harus mengucapkan sumpah janji terhadap jabatannya. Dan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, BPK RI berlandaskan 3 nilai. Yang pertama ada integritas, yang berarti memiliki sebuah komitmen yang bertanggung jawab. Yang kedua ada independensi, suatu sikap yang netral dan bebas dari pengaruh jahat. Yang ketiga ada profesionalisme, seperti bisa mengerjakan sesuatu dengan tepat dan benar. Keren juga ya anak buah pada yang bahas BPK. Aku aja baru tahu. Jadi aku lebih paham karena kayak diajarin teman sendiri. Anggota BPK RI dipilih oleh DPR, dipertimbangkan oleh DPD, dan diresmikan oleh Presiden. BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, seperti berikut ini. Pada 21 Oktober 2019, Elvira memutuskan untuk menjadikan Agung Firman menjadi Ketua BPK RI dan wakilnya bernama Joko Pramono. Dan ada 7 anggota lainnya. BPK dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1947 di Magelang. Saat ini, BPK mempunyai kantor pusat di wilayah Jakarta dan mempunyai kantor perwakilan di setiap daerah provinsi di Indonesia. Tugas dari BPK yaitu tentunya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Dan juga ada Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, lalu Badan Layanan Umum, dan lembaga keuangan lainnya. Wah, banyak juga ya. Nah, sekarang visi BPK. Visi BPK sendiri yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Saat ini, BPK berdiri sejajar dengan presiden atau bersifat independen. Mengapa ya? Karena BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara secara mandiri, profesional yang dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan pengelola keuangan negara lainnya yaitu BUMN. Lantas bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia? Oleh karena itu diperlukannya BPK RI dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman, di negara kita ini sudah ada yang memeriksa keuangan negara yang tersalur di pemerintahan pusat, daerah, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Kalian juga bisa cek nih di websitenya BPK RI di segmen peresmian. Nah, kalau kalian mau tahu info lanjut seputar kegiatan BPK, kalian bisa follow web resminya BPK Republik Indonesia. Dan yap, itulah seberapa jauh kita mengenal BPK. Bagaimana dengan kalian? Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Thanks for watching. Siapa kita? Generasi Muda Borlam. Hai guys. Ada 1, 2, 3, 4. Yeay.